Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11. Dan di sini saya bersama dua kawan saya bakal menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkoneksikan database ke NetBeans, lalu tampil data di NetBeans, lalu ada juga CRUD-nya kayak tambah, edit, dan hapus. Oke, langsung aja. Pertama yang harus kalian lakukan pastinya adalah membuat sebuah project baru. Cara membuat project barunya adalah kalian klik new project, baru Java WN dan Java application, baru next aja. Nah, baru di sini kalian bebas namanya apa ya. Nah, anggaplah kalian sudah buat. Nah, ingat ya, ketika kalian buat itu kalian klik kanan, kalian new Java class ya. Nah, baru di dalam Java class itu kalian buatlah namanya koneksi. Oke. Nah, yang harus kalian buat pertama kali adalah import dulu ini Java SQL connection-nya. Jangan lupakan ini ya. Oke. Nah, baru selanjutnya itu tinggal buat private static connection ya, MySQL, pakai MySQL config ya. Nah, baru tadi private static, kalian sekarang buat public static connection config database, throw SQL exception. Nah, ini try. Nah, kita simpan string pertama itu untuk link ke dalam database kita, baru nama usernya sama passwordnya. Di sini saya nggak pakai password, jadi kalian nggak perlu. Baru lanjut lagi, ada class for name JDBC driver. Ini adalah fungsinya untuk menghubungin ya. Nah, ini menggunakan MySQL JDBC driver. Nah, lalu kalian ngomong aja MySQL config sama dengan driver manager get connection. Nah, yang ada di get connection ini adalah yang di atas ini, yang 3 di atas ini. Jadi kalian panggil aja. Baru kayak biasa gunakan system out print line. Nah, kembali ke database, koneksi ke database berhasil. Nah, kayak gini lah contoh nanti yang keluar kalau berhasil. Baru lanjut lagi catch exception jika gagal, maka system out print line-nya bakal ngomong koneksi gagal. Oke, return MySQL config. Nah, sudah selesai. Itu untuk contoh cara ngebuat koneksi dari database ke NetBeans ya. Nah, ingat, saya peringatkan dulu sebenarnya tiap MySQL connector itu beda-beda caranya. Harusnya bedanya sih cuma di sini doang ya. Nah, kalau menggunakan versi 5.0 dia menggunakan com.mysql jdbc driver. Nah, mungkin di versi 8 atau 9 dia bakal berbeda lagi. Jadi sesuaikan dengan koneksinya, sesuai dengan koneksi jarnya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ketika kalian ngebuat ini sebuah project baru, pasti kalian dikasih sebuah nama file yang namanya ini sama kayak nama projectnya. Kayak misalkan kan nama project saya itu project, makanya dibuatin sebuah file nama project. Nah, awalnya itu ini belum ada isinya. Ini fungsinya apa sih? Fungsi ini adalah ketika kita run, dia bakal menampilkan new login. Artinya dia bakal menampilkan halaman loginnya. Oke. Java awt event queue invoke later new runable, baru kita run aja public void run, baru kita tinggal run set visible sama dengan true. Set visible true. Oke. Udah sampai situ, baru kita coba misalkan menampilkan datanya. Cara menampilkan datanya itu adalah, intinya kan tadi kita udah mengkoneksikan. Nah, sekarang kita mau tampilin datanya. Ntar, data buku mana? Kita mau tampilin datanya gitu. Pertama yang harus kalian lakukan ya pastinya kalian buat dulu tampilannya. Nah, ini tampilan simple aja yang saya buat lah. Nah, kalian buat seperti ini. Nah, baru cara mengisinya adalah kalian pencet dulu ini, nggak usah pencet, kita ke source. Ini kan desain. Oh ya, sorry, sebelum itu cara ngebuat ini ada kalian klik kanan pada package kalian, baru kalian cari namanya gFrameform. Kalian tinggal buat aja ini. Oke. Nah, baru di dalamnya kalian desain seperti ini. Oke, cara desainnya ini menggunakan label ya. Ini
ini dan ini semua menggunakan label. Nah, baru ini semua menggunakan text field. Oke. Dan ini gunain button. Yang input, edit, hapus, clear, kembali. Nah, baru lastnya ini menggunakan tabel. Nah, sekarang tinggal kita buat aja satu public void baru, yaitu load underscore table. Ya. Nah, ketika kita membuat sebuah public void baru, usahakan di public data buku atau public aslinya atau kayak kelas aslinya itu adalah load table-nya. Jangan lupakan ini. Oke. Nah, baru deklarasikanlah default table model sama dengan new default table model. Baru ngomonglah model 1, model add column ya, ada nomor, ada judul, ada penulis ID, penerbit ID, tahun, stok. Ini sesuaiin aja sama punya kalian dari database ya, ingat ya. Bentar, kita buka aja. Ini baru kita ke perpustakaan, baru kita ke books. Oke, ini ya. Sesuaikan aja sama yang di sini. Baru selanjutnya kalian buat ya integer number sama dengan 1. Baru string SQL-nya adalah select bintang from books. Jadi kita ambil semua data dari books. Baru kita koneksikan. Kita koneksikan ke koneksi titik config db kita yang ada dari sini tadi. Nah, baru tinggal Java SQL statement REST ya, ini 2 butuh ya, execute sama create ya. Sambil kita lakukan yaitu model add row. Tadi kita udah add column-nya untuk tabel. Sekarang kita buat row-nya. Kita buatlah row-nya untuk judul, penulis ID, penerbit, tahun, stok. Baru lanjut lagi. Tabel buku get model. Nah, ini fungsinya untuk nempel model baru ke table. Nah, kalau ini adalah untuk refresh ya. Jadi ketika kalian tambahin, kalian edit, nah itu langsung auto ke refresh. Nah, baru ada repaint. Nah, ini yang ngebuat semua perubahan langsung ditampakkan. Baru catch exception kayak biasa. Kalau gagal ya udah berarti ngomong aja error. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita run, dia kan bakal ke halaman login duluan nih. Nah, baru kalian ke sini. Nah, kalian ke data buku. Nah, di sini dia bakal menampilkan 2 data ini. Jika kalian sudah pas ya tadi ya ngebuatnya ya. Ini load table. Selanjutnya gimana kalau misalkan kalian membuat tambah, edit, dan hapus? Hampir mirip ya. Yang perlu kalian ubah itu adalah button inputnya nih. Nah, ini. Try string SQL insert into box, judul, penulis ID, semua ini. Baru tanda tanya ini artinya kita kosong datanya. Baru connection cone-nya koneksi ke config db juga. Ini juga sama, prepare statement. Nah, baru kalian set stringnya ya, ada 5. Sesuai lah kalian ada berapa. Nah, ini bukan random kita buat. Ini adalah nama dari sini, text field ini. Nah, di sini ada teks judul, di sini ada txt penulis. Itu kalian ikutkan aja. Mana nih? Sorry. Nah, kalian ikutkan. Oke. Baru lanjut J option pen show message. This berarti data berhasil ditambahkan. Kalau berhasil, baru kalian panggil load table biar dia bisa langsung refresh semua isi tabel. Oke. Nah, kita coba lanjut lagi ke tadi. Misalkan kalian mau input. Nah, input satu buku namanya A. Penulis ID-nya misalkan 1 dan 2. Ini tanggal biarin aja, stok segini. Jika kalian input ini buat aja lah tanggal 1. Apa nih? Oh iya,
dia langsung auto dibuat ya. Sekarang kalau editnya gimana? Editnya mirip-mirip kayak input, cuma bedanya kalau tadi dia gunakan insert, sekarang dia gunakan update. Nah udah gitu aja perbedaannya, jadi dia nggak jauh beda ya. Oke, jadi yang intinya itu. Nah baru selanjutnya itu adalah hapus. Nah ini mana hapus? Nah adalah gini aja, kita ke hapus. Nah ini, nah kalau hapus bedanya dia pakai delete from books where ID sama dengan tanda tanya. Nah artinya dia nyari find by ID ya, dia cari ID-nya, baru jangan lupa koneksikan aja kayak biasa. Nah, baru panggil text ID-nya nih, baru integer row, execute update. If row-nya lebih besar dari 0 maka data berhasil dihapus, jika enggak berarti datanya enggak ditemukan. Baru load table dan clear. Oh ya, tadi yang tampil data agak telat dikit ya. Nah yang harusnya menampilkan tabel itu adalah dari sini ya, menggunakan integer baris buku ini. Yang load table dari atas tadi itu adalah ketika kalian mau misalkan tabelnya itu langsung ke refresh, misalkan kalian udah ngelakuin perubahan, dia bisa langsung ke refresh gitu. Jadi yang menampilkan isi tabelnya itu dari sini ya. Ini ada txt id set text, ini txt judul set text, ini semua. Jadi ini yang fungsinya untuk menampilkan ya. Oke. Ingat ini sesuaikan ya sama text fieldnya. Nah ini ini sesuaikan dengan nama tabelnya. Kalau ini baru sesuaikan dengan text fieldnya. Oke. Sekian untuk penjelasan mengenai koneksi, tampil dan CRUD. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.